Kasih sesuatu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan presentasikan bisnis model kanvas dari produk yang kami buat. Di sini kami memilih produk sampel tahu. Teman-teman, ini produknya ini terbuat dari tahu dan telur. Untuk itu, saya persilakan teman saya. Yang pertama itu anak sekolah, siswa dan masyarakat. Hubungan konsumen, ada pun nilai dan konsumen. Yang pertama itu rasa yang enak, yang kedua itu harga yang terjangkau, yang ketiga itu keinginan pilihan. Ada pun saluran yang dipakai. Yang pertama itu media sosial, yang kedua itu kris, primo, dan dana. Adapun hubungan dengan konsumen itu yang pertama itu pelayan yang ramah, yang kedua melayani pengantaran minimal pesan 2 gratis ongkir. Yang keempat itu ada sumber pendapatan dari keuntungan dari penjualan. Yang keenam ada sumber daya atau mitra kerja. Yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua ada peralatan masak, yang ketiga ada tenaga kerja. Kemudian ada kegiatan utama. Yang pertama ada persiapan bahan baku dan alat, yang kedua produksi tahu, ketiga pemasaran melalui media sosial, dan ekspor dari luar. Berikut ada kerjasama. Yang pertama penata bahan baku, yang kedua ada penyedia kemasan. Terakhir ada biaya. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya pemasaran, ketiga biaya transportasi, keempat biaya dari karyawan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Yang terbentuk bulan kami kemanjang Bukan sama kayak terbulu. Apa yang kedua? Yang digulung-gulung, ini baru digoreng. idenya sudah bisa diterima. Sekian dari kami. Terima kasih. Mantap, Teman-teman semua, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami membuat produk marung gajib. Produk marung gajib ini merupakan produk yang terbuat dari bahan baku kelo, di mana produk marung gajib ini merupakan produk yang kaya akan kandungan gizi, nutrisi, dan vitamin. Untuk secara detailnya kami akan menjelaskan PNC dari produk kami. Yang pertama yaitu target. Sebelum kami menjelaskan secara detail, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya MC Rambutawi dengan NIM 1122027. Nama saya Ona Mariana Rahmakaryana Aula dengan NIM 1122038. Perkenalkan, nama saya Riana Kaina dengan NIM 1122009. Perkenalkan, nama saya Rambuitana dengan NIM 1122009. Perkenalkan, nama saya BS Putri Ramadina dengan NIM 1122009. Thank you. Perkenalkan, nama saya Kristina Randika dengan NIM 1122009. Kita akan masuk di bagian yang pertama, yaitu bagian pasar atau sekelompok individu yang akan menjadi sasaran untuk bisnis kami. Di sini target pasar kami yaitu
semua kalangan atau anak-anak hingga dewasa, karena proliferasi chips ini atau chips kelor aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, masuk pada posisi nilai konsumen, di mana posisi nilai konsumen ini cemilan yang sehat dengan bahan alami dan tanpa pengawet. Kemudian ada rasa unik yang membuat selera dan mencerminkan kekayaan budaya lokal. Kemudian menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembayaran, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Ya, ketiga, saluran yang digunakan dalam produk ini yaitu menggunakan media sosial, di mana media sosial yang kami gunakan yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Kemudian saluran yang berikut yaitu menggunakan pembayaran menggunakan fintech seperti OVO, Venmo, dan Kris. Yang keempat ada hubungan konsumen. Yang pertama ada diskon, di mana di sini kita memberikan ini promo atau potongan harga. Dengan cara ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua ada komunikasi yang ramah, di mana di sini ketika ini ada yang membeli, kita memberikan memberikan komunikasi yang lama maupun melalui media sosial atau secara langsung, contohnya kayak Baik, kita masuk untuk sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari kelompok kami menjual produk secara langsung maupun offline. Untuk penjualan langsungnya di sini offline dan online. Untuk penjualan offline merupakan metode yang digunakan di mana produk kami menjual kepada konsumen secara langsung. Terus penjualan secara online, kami memasarkan produk kami melalui media sosial, contohnya WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang keenam ada kegiatan utama. Jadi untuk melakukan bisnis melakukan tips ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama adalah memilih bahan berkualitas bagus, di mana dalam memproduksi makanan ini atau produk ini, maka diperlukan dengan bahan yang berkualitas bagus. Jika tidak memilih bahan berkualitas bagus, maka produk kita tidak layak untuk dipasarkan. Terus yang kedua ada proses produksi. Proses produksi ini setelah kita melakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Karena proses produksi ada kegiatan dari kita mencampurkan bahan-bahan, terus kita mengolah produk tersebut, kemudian kita melakukan proses pengemasan. Terus yang ketiga ada pemasaran dan promosi aktif. Pemasaran yang kami lakukan adalah pemasaran secara langsung, di mana ketika konsumen membeli produk kami secara online, maka kami akan mengantarnya secara langsung ke tempat. Terus untuk promosi, kami bisa melakukan promosi langsung dan tidak langsung. Untuk promosi langsung, maka kita akan melakukan interaksi langsung kepada konsumen. Terus untuk promosi tidak langsung, kami akan melakukannya dengan melakukan update di media sosial. Terus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan di sini penting dalam melakukan proses produksi. Kenapa? Karena laporan keuangan itu merupakan rangkuman atau ringkasan dari seluruh biaya, termasuk dari biaya yang kita keluarkan atau pendapatan yang kita peroleh. Di sini untuk laporan keuangan ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan laporan arus kas masuk dan keluar. Terus yang berikut yang nomor 7, sumber daya manusia atau mitra kerja. Sumber daya manusia dalam produk kami yaitu pasokan bahan baku, yaitu pasokan bahan kilo, petani dan kilo. Yang ke-8 adalah kerjasama
kerjasama. Di sini kami untuk melakukan bisnis ini kami melakukan kerjasama dengan reseller, di mana reseller ini membeli produk kami dengan jumlah yang banyak dan kami sebagai penjual memberikan dengan harga yang relatif murah. Kemudian reseller ini menjual kembali dengan harga yang sedikit lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan dari reseller ini. Dan yang bagian yang terakhir yaitu struktur biaya, di mana ini adalah menjadi biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Untuk itu kami di sini membaginya menjadi 3, yaitu biaya produksi untuk membeli bahan baku, ada biaya pemasaran untuk usaha, dan biaya transportasi untuk bahan baku. Demikian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan saran kritik, kami silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, tadi saat sempat dengar teman-teman mengatakan bahwa produk yang teman-teman produksi ini memiliki kualitas yang tinggi serta gizi yang tinggi. Mungkin pedoman apa sehingga teman-teman mengatakan hal tersebut? Karena setahunya saya, kecuali teman-teman sudah melakukan uji lab, baru teman-teman boleh mengatakan bahwa produk teman-teman itu memiliki gizi dan kualitas yang Oke, baik, kami menjawab berdasarkan hasil artikel yang kami baca bahwa ketika seseorang mengonsumsi daun kelor, semangkok daun kelor itu mengandung banyak vitamin B, B12 dan vitamin yang lain. Apakah kakak juga atau kurang? Pertanyaan teman-teman karena produk ini teman-teman yang produksi sendiri, dan ketika teman-teman mengatakan bahwa itu memiliki kualitas dan gizi yang tinggi, pembelajaran juga karena kami sudah sempat mempelajari tentang hal ini, ternyata itu tidak boleh dikatakan kecuali teman-teman sudah melakukan uji lab dari produk yang teman-teman buat sendiri begitu. Jadi mengatakan bahwa produk itu memiliki gizi yang tinggi, kecuali kita sudah melakukan uji lab baru mengatakan bahwa produk yang kita produksi itu memang memiliki kualitas dan gizi yang tinggi. Semester kemarin saya pernah mengikuti seminar dari BPOM yang menjelaskan memang tidak boleh memasukkan kalimat yang menyatakan bahwa produk itu berkualitas atau segalanya, tapi dengan tanda kutip memasukkan takaran gizinya. Misalnya ada berapa persen vitamin begitu. Tapi kalau memang bahan yang digunakan itu bergizi, boleh untuk dijadikan promosi untuk produk tersebut. Ya, dalam kemasan itu kita hanya menyebutkannya ini produk bergizi tinggi dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau saat mereka tadi presentasi untuk produk mereka saat ini, itu sebenarnya nggak masalah, boleh saja. Karena kita masih di dalam ide, ya, masih batas sampai ide. Tetapi kalau nanti sudah dalam pengemasan, ya wajib dikasih deskripsinya, berapa kandungan gizinya. Kalau itu misalnya B12, ada B12 dalam 1 gram, berapa B12-nya. Nah, itu memang benar harus menggunakan uji lab. Nah, jadi dimasukkan aja dari mereka. Jadi untuk teman-teman ketika nanti memberi kemasan, jangan buat tulisan seperti itu. Tapi dari sisi mereka juga saya mengerti, karena jelas kelor itu memang dia sangat bergizi, hanya memang kan harus diuji lab. Teman-teman tahu bahwa di Sumba ini tuh ada yang marung-marungga ya, ada PT apa namanya itu, khusus untuk marungga, dan itu sudah ketika mereka produksi tepung marungganya itu gagal di lab, itu nggak boleh dijual lagi, makanya bangkrut kan, hampir 500 juta habis gitu karena tidak lolos uji lab. Ya, kebetulan dia adalah beliau CEO-nya adalah rekan kami,
Jadi saya sangat tahu itu gitu. Kalau teh kelornya masih kemungkinan bisa dijual, tapi untuk yang dalam bentuk tepung itu gagal. Jadi kalau menolak mau berdebat seperti Crescentia punya tim yang minggu lalu juga boleh, silakan. Asal ada dasarnya ya. Silakan lanjutkan. Terima kasih buat masukan dari Ibu. Kami menerima saran dari Ibu dan juga saran dari Saudara Marce. Terima kasih buat pertanyaan dari Kakak. Kemudian masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dia lagi gabut. Dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mantap, Besti. Ya, silakan. Dan teman-teman Shalom. yang baik kepada kelompok kami dan melaporkan hasil diskusi kelompok kami dan persilakan saya melaporkan. Sebelum itu kakak akan menggunakan nama saya Sapa Deni. Kesempatan dari para rekan saya. Di sini yang pertama ada terlebih pasar. Kami fokus kepada masyarakat umum yang membutuhkan pusat untuk berbagai keperluan seperti komunikasi sehari-hari, hiburan, token listrik, dan transaksi digital. Kemudian yang kedua ada posisi nilai konsumen. Di sini kami menyediakan pulsa dengan harga yang kami menawarkan pulsa dengan harga yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh semua kalangan, oleh semua masyarakat umum. Dan kami juga mengutamakan pelayanan yang cepat dan ramah untuk memastikan bahwa pelanggan kami merasa diperhatikan dan merasa puas dengan pengalaman berbelanja mereka. Masuk pada customer relationship, kami akan memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta menawarkan program loyalitas. Kami menawarkan 3 program loyalitas. Yang pertama adalah personalisasi pelanggan. Yang kedua adalah kami akan menawarkan promosi dan diskon. Yang terakhir adalah kami akan mendorong konsumen untuk memberikan feedback atau testimoni dari mereka. Kemudian kami masuk pada jenis atau saluran. Kami menggunakan kami akan di masa depan tidak menutup kemungkinan kami akan membangun gerai dan bekerjasama dengan agen-agen. Kemudian saat ini kami telah menggunakan aplikasi secara online, yaitu aplikasi kios pulsa yang membantu kami dalam proses jual beli pulsa dengan metode pembayaran yaitu melalui Venmo, OVO, Kiris dan juga Dana. Yang berikut adalah atau yang menjadi sumber daya usaha kami. Yang menjadi sumber daya usaha kami yaitu stok pulsa, yaitu pulsa Telkomsel, yaitu antara pulsa internet biasa dan juga pulsa data. Yang kedua adalah stok pulsa Token Listrik. Yang berikut adalah rapid listrik atau aliran pendapatan kami. Tentu yang menjadi aliran pendapatan kami adalah hasil penjualan dari pulsa dan juga token listrik. Yang berikut adalah kerjasama atau partnership. Kami bekerjasama dengan distributor pulsa dan token listrik dan juga agen terutama dari bisnis kami itu distributor pulsa dan token dan penyedia layanan pembayaran. Kalian mau berinteraksi dalam bisnis pulsa ini adalah yang distributor pulsa dan token. Ini berarti bahwa bisnis ini bergantung pada pihak lain yaitu distributor untuk mendapatkan pasokan produk seperti pulsa dan token yang akan dijual kepada konsumen. Yang berikut adalah struktur yaitu struktur biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kami. Yang pertama biaya operasional. Biaya ini mengacu pada biaya yang diperlukan
atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis kami seperti internet dan listrik. Lalu yang berikut biaya pengadaan stok pulsa dan token. Biaya ini mengacu pada biaya yang menyediakan atau membeli stok pulsa dan stok listrik yang kemudian dijual kembali kepada konsumen. Demikian hasil dari presentasi kami dan memberikan kesempatan kepada teman-teman dan juga ibu ada yang berdatangan atau pertanyaan kami silakan. Kan saya juga yang bertanya. Tadi ada sempat bilang kalau pulsa bisa ada testimoni ya. Nah, setahunya saya kalau testimoni itu kan makan-makanan. Mungkin ada bisa jelaskan testimoni pulsa itu yang bagaimana? Mungkin itu saja. Sebelumnya saya sudah menjelaskan pada nasabah organisasi kami menawarkan 3 program loyalitas, yaitu persuasi pelanggan, diskon dan promosi, dan mendorong testimoni. Nah, di sini testimoni yang kami ingin diberikan itu adalah persoalan pelanggan, bagaimana pelayanan kami terhadap pelanggan, apakah cepat, karena loyalitas proses pembelian pulsa secara online itu berharap dapat dilayani secara cepat. Jadi kami ingin mendorong apakah pelanggan puas dengan pelayanan kami, dengan pelayanan kami atau tidak. Setahu saya sih kalau testimoni itu kan kayak kita mencoba, kalau yang ada jelaskan tadi itu kayak feedback saja gitu. Feedback kayak komentar dari pelanggan, dia masuk oh ini ketika kita mau memberikan pertanyaan begitu, berikan mereka pertanyaan bagaimana terkait dengan pelayanan kami. Nah, mereka pasti jawaban. Mereka menjelaskan, oh jawaban kalian ini, pelayanan yang kalian sudah tulis dalam ini. Kalau testimoni setahu saya itu coba kembali, oke, apakah ini pas rasanya bagaimana? Kalau bisa, saya itu kalau testimoni itu apa artinya di bahasa Indonesia itu adalah kesaksian atau cerita dari pengalaman, begitu ya kalau dibuat. Nah, beda dengan tester menes ya, itu beda. Jadi penggunaan katanya itu berbeda. Jadi kalau tadi itu untuk tes itu biasanya kita sebut ada ininya, produk testernya. Nah, itu ada testernya, itu pas yang kamu sebut kalau mau mencoba. Tapi kalau testimoni dia kesaksian dalam menggunakan jasa mereka. Bahasa lurusnya adalah kesaksian, tapi kita bisa menerjemahkan dengan pengalaman yang sudah dialami ketika menggunakan jasa itu maksudnya. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi disebut sebagai feedback juga bisa nggak sih? Ya bisa juga. Tergantung. Tapi barangkali yang mereka maksud itu testing kan? Pertama itu teman-teman tawarkan ini produk atau jasa. Habis itu kalau kita lihat sekarang dengan perubahan dunia dengan begitu cepat, banyak sekali yang kita temui apa sudah namanya, banyak orang yang menggunakan aplikasi jual beli pulsa. Jadi bagaimana teman-teman dalam melihat perubahan-perubahan yang ada ke depannya nanti, bagaimana teman-teman mempertahankan ide bisnis ini dengan adanya perubahan pesat yang terjadi sampai sekarang. Di sini kami melihat perubahan besar itu adalah penggunaan teknologi. Di sini penggunaan teknologi ini yang kami fokuskan adalah penggunaan smartphone, di mana penggunaan pulsa itu sangat menjadi prioritas utama dari setiap pengguna smartphone untuk membantu mereka dalam melakukan berbagai melakukan berbagai komunikasi baik secara online maupun baik secara online. Itu yang menjadi salah satu acuan kami kenapa kami memilih produk ini. Kemudian kami akan tetap mempertahankan produk ini, yaitu jual pulsa pulsa biasa maupun pulsa data dan pulsa konten.
Ya, jadi saya bekerja dari sedikit dari pertanyaan kedua itu saya bertanya bukan apakah teman-teman tetap mempertahankan tidak mempertahankan mestinya bukan begitu, tapi kebanyakan apa itu namanya persaingan di dalam dunia digital ini sudah terlalu berkembang pesat sampai sekarang. Apa yang teman-teman harus lakukan di dalam mempertahankan ide itu tersebut? Kan kita lihat banyak sekali aplikasi seperti di pulsa, jadi kita tidak repot-repot lagi di teman-teman. Brimo saja bisa kita pilih pulsa di apa satu Dana bisa di pulsa. Seperti yang kakak bilang, orang bisa memesan lewat Brimo, lewat yang lain-lain. Nah, kebetulan kami tidak membuat usaha yang berbentuk seperti kios, tetapi kami melakukan usaha ini dengan online. Jadi, misalnya kami juga menjualnya dengan Brimo dan kami melakukan penjualan menggunakan Brimo. Nah, untuk mempertahankan ide bisnis kami dengan cara untuk mempertahankan ide bisnis kami dengan sebelumnya saya memperbaiki jawab dari teman saya. Kami di sini menggunakan aplikasi kios pulsa. Sebelumnya saya ragu untuk menggunakan aplikasi ini, di mana saya berpikir bahwa ternyata menggunakan Brimo dan Dana juga bisa membeli pulsa secara instan begitu. Karena saya juga pernah mencoba. Tapi saya membeli di situ ada perbedaan harga yang sangat besar antara penggunaan kios pulsa sama Brimo dan juga Dana. Itu menjadi salah satu faktor kami memilih kios pulsa, sehingga ini yang menjadi pembeda antara menggunakan Brimo atau Dana sebagai tempat membeli langsung oleh konsumen dan kami menawarkan personalisasi pelanggan, yaitu kami melayani secara cepat dan juga ramah, di mana akan meningkatkan kesan pelanggan terhadap kami dan juga akan berbelanja lagi di kami. Bagaimana cara kami mempertahankan pelanggan tersebut untuk berbelanja di kami? Jadi ada banyak jawabannya. Tapi begini teman-teman, kalau kita berjual online, jual online khusus itu otomatis kita harus aktif terus di media. Apakah itu tidak menjadi kendala dalam ekosistem yang dulu teman-teman dari modal awal tadi? Apakah menjadi bisa tidak modal-modal yang teman-teman fungsi dan teman-teman belum bisa tidak teman-teman jalankan? Bisa. Tidak rugi, mati terus. Karena pengguna internet ya. Saya tambahan sedikit, kalau mengenai apakah kamu tidak selalu aktif, justru pengalaman aja saya dulu tahu untuk offline itu sudah baik selalu aktif 2 kali sampai 20 saja. Jadi karena modal yang kami gunakan untuk menjalankan usaha, kami tidak akan mengganggu itu ketika kami disebut perusahaan. Kami tidak mengganggu usaha itu sampai usaha itu oke. Jadi begitu teman-teman, arti saya menjalankan ide dan teman-teman dalam bisnis usaha. Kita tahu bersama kita kan anak kuliah, bos segala macam. Dengan hal tersebut hanya uang pulsa ini kita aktif terus ini, jangan sampai kita rugi di situ. Jadi sebelumnya sebelum ibu mengusulkan untuk memiliki suatu usaha, kami hanya aktif di media sosial, aktif saja dengan menggunakan data gitu. Tapi tidak menghasilkan output apapun. Tapi semenjak kami menggunakan ini, pastinya kami akan menghasilkan output dengan tetap menggunakan sosial media atau dengan memanfaatkan usaha data. Oke, bisa. Saya pernah usaha itu hampir tidak pernah rugi. Asal betul seperti dia tadi katakan, jangan gunakan modal untuk keperluan pribadi. Yang rugi itu kalau kita modalnya kita pakai untuk kebutuhan pribadi.
Saya tuh jual pulsa dari tahun 2006, bahkan sampai hari ini masih tetap jual pulsa seperti itu. Ini keuntungannya sangat banyak, apalagi dengan kita menggunakan, contoh saya banyak aplikasinya. Tokopedia ya saya gunakan, Dana, Oppo dan lain sebagainya. Kan itu ada promonya kan? Jadi ketika saya beli pulsa untuk nasabah dari nasabah sih konsumen, dari konsumen saya sudah dapat untung, lalu promo dari aplikasi juga saya dapat. Gitu. Jadi bisa dipastikan tidak rugi, dengan catatan seperti ini tadi katakan, jangan gunakan untuk modal pribadi. Maksudnya jangan gunakan modal untuk kebutuhan pribadi. Gitu. Ya. Apalagi token, itu untungnya besar sekali token. Bisa 3.000 sampai 5.000 satu kali transaksi. Silakan. Tergantung dari fokus teman-teman. Nah, kita lihat sekarang ini kebanyakan kita ini sudah mindsetnya sudah lebih maju lah. Iya. Kita sekarang tidak perlu lah kita pilih orang lain membeli pulsa, kita suka malas. Kita sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi dia. Itu yang saya lakukan dari teman-teman saja. Bukan saya mempermasalahkan itu dari teman-teman, suka juga tidak. Hanya saja perbandingan kita yang di dulu dengan sekarang ini sudah berkembang besar. Kita sudah punya perubahan banyak. Kita bisa menggunakan medianya kita dengan sendiri. Tidak perlu lagi kita pilih orang lain untuk kita beli pulsa. Iya, itu sebagai saran dari Dexin untuk teman-teman memperhatikan strategi untuk mendapatkan konsumen ya. Kebetulan saya juga agen briling, jadi beberapa yang penjual pulsa offline mereka setor uang transaksinya ke saya. Saya bertanya begini, ya masih banyak yang pesan pulsa langsung, karena satu harian dia bisa setor 600 sampai 700 ribu dari penjualan pulsa. Jadi katanya iya. Jadi walaupun sekarang banyak yang mobile banking, banyak aplikasi, tapi tidak semua orang menggunakan itu. Karena alasan memori handphone gak cukup atau alasan suka boros. Temanku katanya dia hapus itu aplikasi mobile banking karena sering sekali tidak ada beban ketika transaksi belanja online. Kan tinggal ketik transfer, kaget aja akhir bulan sudah nggak ada uang gitu. Jadi dia memutuskan menghapus aplikasi itu. Jadi ada banyak juga sih di tengah-tengah kemajuan zaman ada. Saya berbagi ke Dexi dengan teman-teman juga bahwa walaupun di tengah kemajuan zaman tetap masih ada orang yang butuh itu. Terutama yang kehabisan data malam hari, dia tidak ada lagi data di handphonenya, mau beli langsung nggak ada lagi. Nah mereka cari yang begini. Tengah-tengah malam, saya paling sering dapat orderan pulsa tengah malam. Di saat tidak ada yang lain, nah pesannya di situ. Tapi hati-hati karena sekarang banyak penipuan. Ini tolong isi pulsa katanya kan. Terakhir entah siapa, baru-baru nomornya Ibu Yulita itu kan. Apakah mereka ada yang bertanya tentang Tiga. Mantap, Besti. yang kita ajarkan berbagai cara kesempatan yang diberikan kepada KP itu kami akan mendapatkan hasil kerja kami, itu kita agen tidak bersama. Sebelum itu ini teman-teman dari ide untuk mengenalkan diri, mengenalkan nama saya kita. Saya serius mengenal saya juga. Baik, melanjutkan hasil pertanyaan kami kita ulang pada Kami itu ada wisatawan, itu keluarga yang dari liburan, jadi berbagi. Kedua itu adalah nilai yang mana ada pengguna yang positif dan mudah digunakan, yang itu digunakan terbaik yang ada yang kompetitif.
Yang ketiga itu ada alat perencanaan perjalanan dan rekomendasi destinasi yang terakhir itu ulasan dan mesin kehubungan lain. Yang ketiga adalah saluran. Di sini kami menggunakan saluran website dan aplikasi mobile, termasuk beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga ada email untuk marketing. Kemudian yang keempat ada hubungan antar pelanggan. Yang pertama, kami akan memberikan layanan melalui chat dan email. Kemudian ada komunikasi online untuk berbagi tips dan pengalaman terkait pembelian tiket pesawat. Yang ketiga, kami akan mengadakan program loyalitas pelanggan untuk yang menangkan terpak. Yang berikut sumber pendapatan. Yang pertama, komisi dari penjualan tiket pesawat. Yang kedua itu ada iklan dan pencitraan dari website dan penyewaan mobil. Dan enam kegiatan utama itu, yang pertama platform teknologi atau website dan aplikasi. Yang kedua itu data pelanggan dan data pelanggan. Yang ketiga tim pengembangan dan pemeliharaan platform. Yang berikut ada mitra kerjasama. Yang pertama adalah pengembangan dan daya pelanggan, pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan, pengelolaan hubungan dengan maskapai dan mitra lainnya. Yang berikut ada kerjasama, yaitu kita mencari kerjasama dengan maskapai penerbangan, hotel dan penyewaan mobil dengan menggunakan platform teknologi. Yang terakhir itu ada struktur biaya. Pertama itu ada pengembangan dan pembiayaan platform. Yang kedua itu ada biaya pemasaran, ada iklan online, SEO, media sosial. Yang ketiga itu ada biaya personal, seperti biaya karyawan, layanan pelanggan, dan biaya administrasi. Yang keempat itu terakhir ada biaya kemitraan, ada komisi untuk maskapai dan mitra dan penjualan tiket. Mungkin saja itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok satu tentang agen tiket pesawat. Tidak ada teman ibu yang mau memberikan saran selain pertanyaan. Jadi tantangan buat kalian, gimana cara kalian untuk mendapatkan konsumen? Silakan ditanggapi. Di era digital ini, setiap orang bisa pesan tiket pesawat sendiri. Kan ini sama dengan kelompoknya ini tadi. Ya. Saya menjawab. Kalian sistem jemput bola atau buku atau gimana? Kalau yang kedua, ini kita hubungan relasi dengan tadi. Artinya ada relasi sendiri antara pelanggan dan penjual, khususnya agen tiket pesawat. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu industri 5.0 dan banking 5.0. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Cynthia Ricciardana. Perkenalkan, nama saya Matthew Batu. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Grace. Jadi baik, saya silakan dengan saya untuk
Ini adalah penelitian industri manufaktur di mana produksi yang meningkatkan Kamu berdiri di sana nih, aku mereka yang berdiri. dan antara manusia dan mesin, fokusnya di industri manufaktur adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan peran manusia dan mengoptimalkan kemampuan mereka dalam lingkungan industri. Salah satu contoh revolusi industri manufaktur adalah menggunakan bidangkan pembuatan jalan sistem manufaktur. Industri manufaktur menjadi salah satu jalan agar bisa diperkembangkan keamanan dan teknologi perkembangan industri ini sebenarnya sangat depan dengan generasi milenial dan Gen Z yang akan menjadi penerus yang berkembang akrab dengan teknologi dan bagaimana sebagai teknologi tentunya ini bukan hal yang sulit bagi mereka untuk beradaptasi terhadap hal tersebut. Yang berikut ada evaluasi industri 1.0 dimulai sekitar tahun 1980. Revolusi pertama ini berfokus pada produksi mesin yang digerakkan oleh uap dan air. Berikut ada industri 2.0 sekitar 100 tahun kemudian pada tahun 1870 revolusi industri kedua ini didasarkan pada elektrifikasi dan terjadi dengan produksi massal melalui jalur perakitan. Yang berikut ada industri 3.0 melangkah maju 100 tahun lagi ke tahun 1990. Industri 3.0 menyaksikan otomatisasi melalui penggunaan komputer dan elektronik. Hal ini ditingkatkan oleh globalisasi industri 3.5 yang melibatkan pemindahan produksi ke negara-negara dengan biaya rendah. Berikut ada industri 4.0. Saat ini kita hidup dalam revolusi keempat yang didasarkan pada konsep digitalisasi dan otomatisasi teknologi internet buatan AI. Keempat yang terhubung analisis data dan fisik, transformasi digital dan banyak lagi. Berikut ada industri 4.0. Kita teknologi di revolusi industri kelima dengan fokus pada manusia dan mesin yang bekerja sama berdasarkan personalisasi dan menggunakan robot kolaboratif. Mereka bebas memberikan tugas dan nilai tambah bagi pengembang. Interaksi terbaru ini melalui proses manufaktur dan mencakup peningkatan ketahanan, pendekatan yang berpusat pada manusia dan fokus pada kriminalitas yang akan kami bahas lebih dua. Industri 4.0 Indonesia. Revolusi industri 4.0 adalah evolusi alami dari revolusi industri 4.0 dengan mengakui bahwa kolaborasi manusia dan mesin merupakan naik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tetapi hal ini bukanlah tentang membandingkan manusia dengan mesin, namun seringkali bagaimana memanfaatkan kekuatan keduanya untuk menciptakan nilai tambah bagi kehidupan. Namun kita akan dibawa pada kombinasi hukuman akan ada perpaduan atau kolaborasi yang harmonis antara tenaga kerja manusia dan teknologi. Di era revolusi industri 4.0 yang baru ini akan ada banyak hal perubahan di berbagai sektor industri
Salah satu contoh perubahan nyata dari revolusi industri 4.0 ini adalah pemakaian tenaga robot yang bisa mempermudah kerja manusia. Indonesia sendiri sistem seperti ini memang baru berkembang pesat. Meskipun begitu, Indonesia mulai berdampak dengan beberapa bentuk teknologi dan mengarah ke revolusi dan industri 5.0. Sebut saja seperti software, responder, masih banyak lagi semua bentuk teknologi virtual tersebut digunakan untuk mengganggu kerja manusia atau bahkan menggantikannya. Tapi harus memahami juga bahwa industri 5.0 bukanlah era di mana kerja manusia akan digantikan oleh teknologi, tetapi disebutkan sebelumnya bahwa ini merupakan waktu yang menyatukan teknologi dengan sumber daya manusia dan kompeten. Strategi industri 5.0 yang pertama itu ada tahap 1 berpusat pada manusia. Industri 5.0 ini mencakup strategi yang mengubah orang dari sekedar sumber daya menjadi aset sejati. Artinya ini berarti bahwa alih-alih orang melayani organisasi akan melayani orang. Yang kedua ada ketahanan. Seiring dengan semakin terintegrasinya dunia selama bertahun-tahun, kita telah melihat dampak luas dari masalah global dan krisis COVID-19 dan kekurangan pasokan internasional. Yang ketiga, keberlanjutan. Industri 5.0 memperluas keberlanjutan dari sekedar mengurangi, meminimalkan atau memitigasi kerusakan lingkungan menjadi upaya aktif untuk menciptakan perubahan positif. Ada keuntungan revolusi industri 5.0. Yang pertama, meningkatnya kualitas produk dan layanan. Yang kedua, daya saing perusahaan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, terjaminnya keselamatan kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas produksi. Yang keenam, meningkatkan seleksi. Adapun kekurangan revolusi industri 5.0, perlu untuk melihat kerugian dari industri 5.0 tadi. Tantangannya terletak pada bagaimana organisasi mampu beradaptasi untuk merangkul konsep baru ini. Mereka yang mampu menjadi lebih berpusat pada manusia, tangguh dan berkelanjutan, kemungkinan akan mempelopori solusi masa depan, sementara mereka yang gagal mengikutinya akan tertinggal. Berikut adapun banking 5.0 adalah konsep perbankan masa depan berfokus pada pengelolaan nasabah yang lebih personal, intuitif dan personif, berbeda dengan perbankan sebelumnya dengan mengutamakan efisiensi dan digitalisasi layanan. Banking 5.0 mengembangkan teknologi canggih dengan pendekatan yang berpusat pada manusia atau human centric. Artinya layanan perbankan menjadi lebih memahami kebutuhan nasabah secara mendalam dan memberikan layanan yang benar-benar relevan secara personal. Pemanfaatan teknologi seperti big data dan artificial intelligence akan semakin meningkat
Bank akan mampu menganalisis data konsumen dengan lebih mendalam, memberikan wawasan yang lebih akurat dan personal. Teknologi ini juga dapat mengarah pada layanan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu. Harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai regulasi sistem perbankan Indonesia bersama otoritas jasa keuangan seharusnya membuat peraturan regulasi yang harus dipersiapkan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi perkembangan teknologi perbankan di masa depan melibatkan berbagai aspek. Berikut adalah beberapa regulasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu keamanan data dan privasi, yang kedua itu keamanan transaksi elektronik, yang ketiga itu keamanan jaringan, yang keempat ketahanan sistem keuangan, yang kelima itu kecanggihan pencurian dan pendanaan, pencegahan uang pendanaan, yang terakhir itu pelatihan dan servis. Positif yang terjadi saat banking 5.0. Yang pertama itu fokus pada kolaborasi manusia dan mesin, yang kedua itu personalisasi layanan, yang ketiga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang keempat keamanan dan perlindungan data. Dan pun dampak negatif yang terjadi saat banking 5.0, yang pertama itu masalah keamanan dan privasi data, yang kedua kehilangan pekerjaan di sektor perbankan, yang ketiga kesenjangan digital. Yang terakhir ada kesimpulan, industri 5.0 dan banking 5.0 merupakan bentuk transformasi teknologi yang menempatkan manusia di pusat perkembangan. Industri 5.0 menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin dalam proses produksi yang dipersonalisasi dan berkelanjutan, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup serta keselamatan dan kepuasan pekerja. Hal ini sangat relevan di Indonesia yang mulai beradaptasi dengan teknologi seperti robotika, IoT, dan AI. Sementara itu, banking 5.0 menghadirkan layanan perbankan yang lebih personal dan intuitif melalui pemanfaatan data dan kecerdasan buatan, menjadikannya responsif terhadap kebutuhan individual dan nasabah. Perbankan modern ini menyeimbangkan antara teknologi dan layanan berpusat pada manusia untuk memberikan pengalaman yang lebih aman, cepat, dan relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan kritikan dari teman-teman, silakan. Kalau bertanya sih ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Maria Yulian Yuno. Saya ingin bertanya kepada teman-teman. Bukan bertanya sih, saya coba ingin meminta teman-teman untuk memberikan penjelasan yang sederhana saja begitu. Apa yang teman-teman tahu itu supaya kami bisa mengerti dari sisinya teman-teman begitu terkait dengan industri 5.0. Penjelasan sederhana saja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Industri 5.0 itu dia perannya ini antara manusia dan mesin. Dia saling berkolaborasi. Begitu kayak misalnya sekarang itu kalau di sisi perbankan ada Brimo toh. Nah, di situ tidak mungkin Brimo itu dia bisa dijalankan tanpa adanya peran dari manusianya begitu. Jadi lebih tepatnya industri 5.0 itu kolaborasi antara manusia dengan mesin. Menggunakan mesin itu gitu. Lebih tepatnya mereka bekerja sama mesin dengan manusia. Kalau ini industri 4.0 kan hanya menghadirkan itu mesin-mesin. Nah, kalau industri 5.0 itu dia menekankan manusia dengan mesin itu bekerja sama. Terima kasih karena kalau ini dengan jelas. Saya itu belum seperti diterapkan di Indonesia. Oke. Jadi ada akses di mana belum ada kesenjangan akses dalam tersebut ya.
tidak semua bisa mengakses kecanggihan teknologi. Ya, terutama mereka yang ada di pedalaman. Terus kalau dibilang tadi antara mesin dengan manusia bekerja berdampingan, nah kira-kira gimana nih? Mereka tidak menyebut internetnya loh, tapi menyebut antara mesin dan manusia bekerja bersama-sama. Gimana nih? Menarik didiskusikan. Bagaimana pendapat kalian? Laptop ini. Laptop kan mesin. Nah, tanpa adanya manusia yang Membuatnya atau menggunakannya? Oke, jadi kata lain mesin itu butuh operatornya, butuh pengguna. Nah, gimana tuh, Jenny? Kamu bilang belum semua. Kalau dihubungkan itu gimana? Yang di pedalaman itu bisa juga loh. Gimana nih? Guru melakukan penelitian. Ya, saya suka itu. Karena nanti tugas teman-teman adalah melakukan riset dan membuat makalah. Itu tugas. Iya betul. Ada yang sudah baca RPS? Iya, di RPS jelas itu teman-teman melakukan penelitian, menghubungkan antara penelitian dengan teori. Jadi teori sudah tidak memang ada di RPS itu nanti menjelaskan itu. Ya, kita semua. Apa? Shalom. Mari kita kasih satu besti 1, 2, 3. Mantap, Besti. Ya. Ini juga